Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi aksi nyata modul 3.3 yang sudah saya buat adalah sebagai berikut. Pada aksi nyata ini saya mengambil judul pembelajaran menuju profil pelajar Pancasila. Saya sendiri dari SD Negeri Dukulo 2, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Latar belakang dilaksanakannya aksi nyata modul 3.3 adalah SD Negeri Dukulo 2 telah membuat visi dan misi yang baru yang berpihak pada murid sebagai berikut. Visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. Visi terwujudnya peserta didik atau murid beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan cinta lingkungan. Misinya adalah membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, pembelajaran yang berorientasi pada sains, tertib dalam bertutur kata dan berperilaku, mampu merespon perintah guru dengan baik. Sedangkan program yang direncanakan yang akan dilakukan oleh SD Negeri Dukulo 2 adalah perbaikan halaman, sarana, dan prasarana sekolah, yaitu perbaikan halaman sekolah dengan paving blok, pengajuan bangunan lokal kelas yang rusak. Kebetulan SD Negeri Dukulo 2 memiliki kelas yang sudah rusak. Kerusakannya sangat parah ya, yaitu di kelas yang sebelah selatan. Diadakannya sholat duhur berjamaah, diadakannya sholat duha berjamaah juga, dengan tetap melaksanakan budaya positif, disiplin, tertib dalam pembelajaran, pembacaan surat pendek juz amma setiap Rabu, meningkatkan rasa cinta tanah air dengan menyanyikan lagu-lagu nasional setiap Sabtu. Menindaklanjuti visi dan misi yang sudah dibuat oleh saya selaku CKP dan Kepala Sekolah SD Negeri Dukulo 2 Bapak Barudin MPD, menyusun program yang berdampak kepada murid menuju ketercapaian program tersebut, maka secara resmi disosialisasikan kepada rekan sejawat pada saat rapat. Melihat perkembangan kemajuan teknologi, sekarang perlu adanya program yang dapat membentuk kepribadian bangsa Indonesia agar tidak lupa dengan jati diri bangsa Indonesia sendiri. Dengan ini SD Negeri Dukulo 2 membuat program yang berpihak pada murid dengan melanjutkan program yang kemarin atau program yang sudah berjalan sekarang ini. Program lama atau yang sudah menjadi budaya positif adalah menyanyikan lagu-lagu nasional pada setiap Sabtu pagi yang diikuti oleh seluruh murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbaris di halaman. Proses program yang dilakukan melalui tahapan baja atau program baru yang akan dilaksanakan adalah pembacaan surat pendek juz amma setiap Rabu, diadakannya sholat duhur berjamaah, diadakannya sholat duha paling tidak itu seminggu sekali, diadakannya atau diadakan perpisahan kelas 6 tahun ajaran 2021 dan 2022. Alhamdulillah perpisahan ini sudah berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik dengan partisipasi kerjasama yang sangat bagus antara guru, wali murid, dan murid sendiri. Pesertanya adalah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dilakukan dengan semangat dan bahagia.
Alasan dilakukan aksi nyata ini adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajar sholat tepat waktu, sholat sunnah, membaca ayat suci Al-Quran agar murid memiliki ketakwaan, berakhlak mulia, beribadah dengan baik. Yang kedua adalah untuk aksi nyata pembelajaran yang berdampak pada murid, saya menyertakan perpisahan pada kelas 6 sebagai bentuk pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menghargai dan bangga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kesenian tradisional, baca puisi, serta tari pelajar Pancasila ditampilkan agar siswa itu mengetahui kesenian yang ada di Indonesia. Yang ketiga, memenuhi tugas aksi modul 3.3 yang berdampak pada murid. Dampak dari kegiatan aksi nyata modul 3.3 pada SD Negeri Dukulo 2 adalah yang pasti itu dapat siswa itu pengetahuan lagu-lagu nasionalnya itu bertambah, dapat menyanyikan lagu nasional dengan baik, membaca kitab suci Al-Quran, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar sholat sunnah sejak dini agar murid nanti terbiasa ibadah sunnah. Yang keempat adalah mengajarkan sholat tepat waktu, yaitu sholat duhur. Yang kelima, dibangun rasa silaturahmi, hubungan yang erat, saling menghargai, membimbing, memberikan contoh yang baik antara kakak kelas dan adik kelas pada saat kegiatan. Yang keenam adalah terjalinnya komunikasi hubungan antara guru dan murid yang akrab dan harmonis ketika melaksanakan kegiatan. Yang ketujuh adalah murid sudah bekerja keras melaksanakan pembelajaran yang ditutup dengan perpisahan kelas 6 tahun ajaran 2021-2022 membawa aura yang positif dan bahagia pada semua warga ke sekolah. Kebetulan pada saat perpisahan itu setelah selesai itu diadakan pembagian rapot kelas 5 dan pembagian kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Pengelolaan program yang berdampak pada murid ini tentu saja melibatkan lingkungan abiotik dan lingkungan biotik yang ada di SD Negeri Dukulo 2. Perasaan saya ketika melaksanakan program ini adalah saya sangat bahagia dan bangga melaksanakan aksi nyata pengelolaan program yang berdampak pada murid. Sudah melaksanakan tugas sosialisasi program yang berdampak pada murid pada visi dan misi menuju profil pelajar Pancasila. Respon kepala sekolah sangat mendukung program ini. Guru yang ikut mendukung juga dan murid-murid dengan ceria menyambut semua program yang berdampak pada murid. Saya sangat senang, semoga kelak murid-murid saya itu menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang baik, berguna untuk bangsa, negara, agama, dan keluarga. Dengan program yang didukung oleh semua warga sekolah berjalan dengan baik, orang tua juga dengan senang sangat hati mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Sebagai contoh ketika mau akan dilaksanakan sholat duhur atau sholat sunnah, ya, orang tua siswa menyiapkan seperti mukena, sajadah, sarung, peci kayak gitu untuk dibawa anaknya ke sekolah seperti itu. Ketika akan dilaksanakan ngaji bersama, orang tua juga menyiapkan juz amma. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari aksi nyata ini adalah kembali kepada diri saya sendiri. Saya itu bukan orang yang sempurna, saya itu masih banyak kekurangan. Kekurangan ini dapat kita perbaiki di masa yang akan datang dengan selalu belajar.
CGP yang masih belajar membuat program untuk mencapai keberhasilan suatu program tidaklah mudah. Tidaklah seperti kita membalikan telapak tangan, kan itu sangat mudah ya. Tapi saya juga harus menyiapkan mental. Saya juga harus bekerja keras bagaimana program saya itu dapat tercapai, dapat dilaksanakan dengan baik. Dari semua kejadian ini, dari semua halangan ini, saya dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwa suatu program itu ketika pelaksanaannya itu membutuhkan kerjasama, membutuhkan keseriusan, membutuhkan ketelatenan dan semangat memberikan yang terbaik, khususnya kepada unit kerja saya, kepada murid-murid saya. Saya harap di masa yang akan datang itu apa yang saya lakukan ini dapat memotivasi orang lain dan membuat saya itu semakin giat untuk melakukan hal yang terbaik dimanapun saya berada. Bagi saya yang paling membahagiakan adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain dan diri saya sendiri untuk menuju kebaikan melalui semangat juang agar guru penggerak itu membawa perubahan dimanapun saya berada atau saya bertugas. Penerapan kedepannya atau rencana kedepannya yang akan saya lakukan adalah setiap program itu membutuhkan evaluasi. Jika ada kekurangan akan ada perbaikan. Di masa depan akan membuat program yang lebih bermanfaat untuk murid. Program-program yang berdampak pada murid perlu ditingkatkan di SD Negeri Dukulo 2 agar SD ini itu lebih maju. Program yang sudah ada, yang sudah berjalan, yang sudah dirancang itu dilaksanakan dan selalu dipantau agar pelaksanaannya itu sesuai dengan rencana awal. Jika ada masalah di dalam pelaksanaan program itu sudah pasti dikomunikasikan dengan kepala sekolah, rekan guru, wali murid, dan murid juga sebagai warga sekolah. Kekuatan yang untuk melaksanakan program, kekuatan yang digunakan adalah kekuatan 7 modal aset yang ada di SD Negeri Dukulo 2 seperti modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Ketujuh, modal aset dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai contoh kegiatan sholat duhur atau sholat duha yang dilaksanakan di gedung perpustakaan. Semoga nanti dengan melibatkan orang tua murid selain SD Negeri Dukulo 2 nanti itu memiliki musola sehingga kegiatan yang bersifat keagamaan itu dapat difokuskan di dalam satu gedung. Harapan saya ke depannya itu seperti ini, seperti itu. Tetapi kan untuk mencapai harapan itu sepertinya berat, sepertinya membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha karena ini menyangkut dengan dana. Dan murid-murid SD Negeri Dukulo 2 ini itu memiliki karakter yang baik, karakter yang ada di dalam profil pelajaran Pancasila, bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, kritis, berpikir kebinekaan global, bergotong royong. Saya sebagai calon guru penggerak yang dapat saya rasakan adalah sebagai tujuan guru penggerak ya yang sekarang sedang saya ikuti adalah menggerakkan ekosistem pendidikan atau membuka banyak-banyak kolaborasi kerjasama dengan murid, guru maupun kepala sekolah maupun masyarakat yang ada di sekitar dan wali murid, mendorong meningkatkan
kepemimpinan murid agar menjadi pribadi yang aktif, percaya diri, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Sebagai guru penggerak, saya menempuh pendidikan itu dengan cara dua, yaitu dengan cara daring. Dalam jaringan adalah dengan ketika saya mengunggah tugas atau mengerjakan tugas-tugas di LMS. Kalau tatap mukanya luring, luar jaringan, ketika adanya pendampingan oleh pengajar praktek dan ketika saya lokakarya. Alhamdulillah di dalam kegiatan luring maupun daring itu sangat membantu, memberikan saya pelajaran, hal-hal yang baru, sehingga saya itu menjadi guru yang lebih baik, guru yang mampu berbuat lebih terhadap murid dan unit kerja dimanapun saya berada. Adapun kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah satu, kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Yang kedua adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merujuk kepada manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup dengan manusia lain. Oleh karena itu, guru penggerak itu harus dapat mengkomunikasikan segala sesuatu yang ada yang baik di dalam dunia pendidikan untuk kemajuan dunia pendidikan tersebut dengan menerapkan 3 pilar pendidikan, yaitu bahwa pendidikan itu tanggung jawab dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Sikap teladan atau sikap-sikap baik yang dilakukan oleh guru penggerak yang dapat dijadikan contoh oleh siapa, yaitu contoh oleh murid, guru, masyarakat, dan wali murid. Sebagai contoh adalah sikap yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, disiplin, jujur, mandiri, tanggung jawab, peduli terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ini adalah sikap-sikap yang dapat dicontoh langsung oleh murid, membentuk karakter murid untuk menuju profil pelajar Pancasila. Sedangkan kompetensi yang keempat adalah kompetensi pedagogik, di mana seorang guru itu harus menguasai di mana dia bertugas, menguasai peserta didik di mana dia melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Guru itu harus wajib mengetahui kondisi karakter siswanya, kondisi psikologi siswanya, sehingga memiliki kemampuan pedagogik ini untuk memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan karakter siswa menurut jenjang tingkatan sekolahnya. Yang selanjutnya adalah kompetensi manajerial. Di dalam kelas itu yang terdiri dari beberapa anak ya, ada yang kelasnya ada yang gemuk, ada yang kelasnya ada yang kurus juga. Kalau di saya sekarang posisi saya kelasnya itu 24, yaitu sedang-sedang saja. Dengan berbagai macam karakter siswa, saya harus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan karakter siswa tersebut, memberikan pelayanan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid saya sesuai dengan sifat karakteristik siswa, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai untuk 24 murid saya. Yang keenam adalah kecakapan digital. Kecakapan digital ini ketika kemarin musim pandemi ya, kita melakukan secara program pendidikannya itu secara daring. Otomatis jika secara daring, guru itu menguasai aplikasi belajar online, dapat melaksanakan pembelajaran dengan melakukan pertemuan
dengan cara daring di dalam jaringan itu melalui aplikasi Google Meet juga bisa, atau kita melaksanakan itu dengan WA group. Kita dapat melaksanakan aplikasi tersebut untuk program pendidikan, untuk program pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Dengan kata lain, seorang guru itu mampu melaksanakan pembelajaran secara daring dengan meningkatkan literasi digitalnya. Karena guru yang sekarang adalah guru milenial. Yang ketujuh adalah HOTS atau High Overthinking Skill, di mana tidak hanya siswa yang dituntut HOTS ya, guru juga berpikir tingkat tinggi. Guru memiliki kemampuan HOTS ini agar nantinya menjadi guru yang hebat dan guru yang berinspiratif. HOTS sendiri adalah satu, kemampuan berpikir kritis, kedua, kemampuan kerjasama, ketiga, kemampuan berkomunikasi, dan keempat adalah kreatif dan inovatif. Nomor 8, kemampuan mengadakan variasi di dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di mana siswa itu dapat merasakan jenuh dan bosan terhadap pembelajaran. Oleh karena itu, setiap guru, khususnya guru penggerak itu menguasai beberapa model pembelajaran, pendekatan maupun strategi pembelajaran yang menarik dan membuat siswa itu tidak bosan. Demikian ulasan saya pada refleksi aksi nyata modul 3.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.